Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih di channel Tawakal Farm ya. Di sini saya akan membahas sesuai dengan temanya, trik dan tips dan penjelasannya mengenai kelinci yang mogok makan. Biasanya di musim penghujan ini seringkali keluhan peternak itu adalah mogok makan, entah itu kembung, entah itu mencret. Oke teman-teman ya, otomatis. Tapi satu, teman-teman kita jangan menyalahkan cuaca atau hujan atau segala macam pun. Yang kita salahkan adalah diri kita sendiri, teman-teman. Kenapa? Karena itu biasanya kita itu jarang memperhatikan si kelinci, teman-teman. Oke, kita ke intinya. Kita akan bahas yang mengenai mogok makan, teman-teman. Yang harus teman-teman ketahui adalah mogok makannya itu seperti apa, teman-teman. Seperti itu. Jika ini di depan saya ini adalah kelinci yang kemarin ini sudah ada 1 minggu ya, baru sembuh. Ini mogok makan dan dia hanya minum, teman-teman. Tidak makan tapi dia hanya minum. Dan tip dan triknya, sebelum itu kita menjelaskan mengenai tentang penyakitnya dulu, teman-teman. Karena kelinci yang mogok makan itu ada berbagai macam faktor. Terkadang ada yang hanya minum tapi sedikit ya. Kalau ini minumnya jarang-jarang, teman-teman, tapi masih bisa minum. Kadang ada yang sama sekali hanya memakan rumput, tapi kadang ada yang sama sekali tidak makan, tidak minum. Itu seperti itu, teman-teman. Dan itu kita harus pada dasarnya kita harus tahu dulu nih, teman-teman, seperti itu. Jadi kita jangan asal mengobati kelinci ya, otomatis kita harus tahu. Dan itu nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya bagaimana biar kita tahu cara pengeceknya kelinci kita sakit atau enggaknya, seperti itu, teman-teman. Karena kadang kita mengeceknya hanya di waktu, kadang kita salah, kadang pengecekannya malam, kadang biasanya kelinci memang kalau malam itu aktif, tapi belum tentu kita sempurna pengecekannya di malam hari, seperti itu, teman-teman. Tapi saya akan saya akan jelaskan semuanya. Di sini saya menjelaskan itu tidak hanya mengenai tentang bagaimana cara mengobatinya, teman-teman, tapi kita harus tahu dasar-dasarnya dulu biar kita tidak asalan mengobati kelinci. Karena biasanya kalau kita asal-asalan malah kelinci kita akan menjadi fatal, seperti itu. Kita kembali ke temanya aja, seperti ini. Ini pertamanya adalah bobotnya 3 kilo, tapi sekarang kemungkinan 2 kilo pun sudah tidak ada, karena ini kuru ya. Ini 1 minggu nggak makan. Dan ini bagaimana caranya mengobatinya, dan teman-teman harus sediakan otomatis nomor 1 adalah vitamin. Ini adalah B kompleks ya, teman-teman. Yang kedua adalah tolak angin. Ini tolak angin dewasa ya, saya menggunakannya dengan tolak angin dewasa. Yang ketiganya adalah madu sama suntikan ukuran 1 mili ya, teman-teman. Cara penggunaannya kita harus tahu dulu nih, lihat kelincinya. Kalau kelinci saya dengan suntik, dengan madu dan tolak angin. Kalau ukurannya madu 1 mili, kalau tolak anginnya setengah mili, teman-teman, seperti itu. Dan saya suntik dengan menggunakan B kompleks vitamin. Untuk menyuntikannya bagaimana, lihat di video yang nomor 4 atau di video yang nomor 1. Di situ saya sudah terangkan, karena sama ya, penyuntikan vitamin sama skabis itu sama kalau di kandang saya, seperti itu, teman-teman. Yang jelas kita itu harus sering memperhatikan kelinci, seperti itu. Perhatikanlah kelinci kita biar tidak fatal. Kalau ini kelinci saya dapat dari teman ya, bukan di kandang saya sendiri. Karena kalau di kandang saya sendiri, karena saya sering memperhatikan, jadi jarang sekali kelinci saya sakit sampai fatal, teman-teman. Yang pastinya saya sering sekali memperhatikan kelinci-kelinci saya, seperti itu, teman-teman.
Dan karena tidak semua kelinci itu kita harus menggunakan vitamin. Kadang ada yang kelinci sudah fatal, malah kita vitamin itu bisa mengakibatkan kelinci kita malah mati, teman-teman. Jadi kita harus tahu dasar-dasarnya dulu. Kalau kelinci saya ini mogok makan, cuman masih bisa minum sedikit-sedikit, jadi saya berani menggunakan vitamin dan madu sama tulang. Itu harus rutin. Kalau penyuntikan vitaminnya hanya 1 kali saja ya, jangan seringan. Kalau untuk madu dan tolak angin saya 2 hari 3 kali, teman-teman, pagi, sore, dan malam seperti itu. Makanya di video channel Tawakal Farm itu saya akan menguap dari dasar-dasarnya, dan tetap ikuti saja video-video channel Tawakal Farm. Walaupun seberapa menit video, seberapa pembahasannya, itu kemungkinan akan penting bagi Anda, karena saya mengungkap itu dari dasar-dasarnya. Untuk yang kelinci ini saya menggunakan madu sama tolak angin, dan saya menggunakan suntik karena ini masih bisa minum, teman-teman. Seperti itu. Otomatis kita harus makanya kita harus sering-sering lah pengecekan. Bagaimana pengecekannya itu nanti saya akan bikin video untuk bagaimana kita memperhatikannya, seperti itu, teman-teman. Dari sebenarnya tidak ribet sih, cuman hanya kita saja yang belum tahu. Terkadang kita jarang sekali mencermati hal-hal seperti itu. Kadang sepele itu dibuat hal sebenarnya tidak sepele, kita hanya dibuat terasa sepele, seperti itu, teman-teman. Oke, kemungkinan video cukup ya, teman-teman. Semoga teman-teman kelincinya sehat selalu, dan ikuti saja terus di channel Tawakal Farm. Semoga video saya bermanfaat untuk Anda, dan saya pun akan membahas dari pencegahannya, dari dasar-dasarnya dulu lah. Otomatis kita harus minum. Kalau bagi yang kelincinya sudah mogok, seperti itu saja. Cuman jangan asal ya, walaupun obatnya bagaimana itu jangan asal menyuntik. Oke, teman-teman, cukup video ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Salam dari saya, Tawakal Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.